Balik lagi di sore-sore seru. Seru banget. banget. Wes, mantap. Kak Wilson banyak yang bilang mirip Namjoon gak sih? Namdosan. Bukan. Ngikutin BTS nggak? Tahu BTS kan? Oh enggak. Mirip sumpah mirip banget kayak Namjoon. Memang ini calon-calon aktor star berikutnya. Oke, basa-basinya udah cukup. Lanjut. Kak Dosan. Kak Wilson. Sorry. Bentar ya. Kenapa jadi salting sih gue? Kenapa gue yang salting? Oke, nanya. Ngomongin mengenai balik lagi ke parkir, Kak. Ini kita ngomongin ke masa depan nih. Masa depan. Kira-kira untuk di tahun 2021 ini atau mungkin beberapa tahun ke depan ada nggak rencana-rencana mungkin dari Parkiep yang kayak mungkin pengen ekspansi atau mungkin fiturnya pengen apa atau mungkin kan ini ngomongin Parkiep nih, mungkin ada pengen parkir selain mobil atau motor gitu, mungkin kayak yang mungkin berhubungan dengan transportasi, ada nggak rencana-rencana kayak gitu? Alasan. Mungkin so far kalau untuk goalnya dari dulu sampai sekarang masih sama ya. Jadi kita pengen banget bikin parkiran itu bisa yang nggak ribet, cepat. Nah, terus kayak kita pengen banget develop fitur di mana nanti user pas masuk nggak perlu turunin kaca kalau dari mobil, bisa langsung masuk. Terus pas keluar nanti tinggal dapat notifikasi dari HP, gitu kan. Mobil Anda mau keluar, diautorisasi, masukin PIN, langsung lidang. Nah itu vision yang kita pengen lakuin sih ke depannya. Jadi kalau naik motor juga sama, jalan udah ke-detect motornya siapa, kanan. Terus pas keluar juga sama. Itu yang bikin kayak gitu tugasnya CTO ya? Iya. Mantap. Kita tunggu ya. Itu keren banget. Ditunggu. Kira-kira akan goals-nya terrealisasi dari Parkiep ini ada direncanakan kayak misalnya kita 2 tahun ke depan harus kayak gini gitu, atau ini yang rencana-rencana ini, Kak Wilson? Ada. Nah itu CEO yang tentuin. CTO yang ngikutin. Oh iya. Amin ya, by end of the year lah ya kita bisa seperti itu. itu. Mantap. 2021, let's go. Mantap. 2022 nanti cuma tinggal udah jalan-jalan aja gitu ya. Nggak usah ada turun-turunin lagi, udah nggak usah ada ribet-ribet lagi lah gitu. Karena memang sebenarnya untuk di tahun 2021 udah 2021 ini masa pasti udah banyak yang gunain cashless juga lah ya. Orang-orang juga memang udah pada malas megang cash juga. Ngurang-ngurangin tadi seperti yang udah dibilang kayak kontak gitu kan. Nunggu harus kembalian uangnya udah dipegang-pegang berapa orang lagi itu kan. Nah makanya ribet-ribet lagi, jadi mending semuanya sekarang udah serba distance. Nah kalau dari pertanyaan aku lagi, kalau misalkan ngomongin mengenai masa depan lagi nih, wah ini harapan dari Kak Wilson untuk Parkiep ini apa aja sih Kak? Mungkin kayak dari segi aplikasinya lebih banyak usernya, atau mungkin lebih kayak dunia perparkiran di Indonesia. Gimana ya bilangnya, dunia perparkiran tuh harapannya kalau dari Parkiepnya dulu deh, gimana Kak Wilson? Harapan buat Parkiep pasti makin banyak user, makin banyak yang aware terhadap Parkiep. Nah terus ya tadi fiturnya supaya bisa masuk ke mall, keluar mall, nggak usah turunin kaca. Wah, mantap banget. Sama mungkin kedepannya mungkin kalau kita bisa kerja sama bahkan di binus gitu kan, bisa langsung masuk parkiran pakai Parkiep. Itu bagus banget tuh. Oke, siap. Banget. Nanti lapor Pak Rektor. Nanti mudah-mudahan ya dibantu ya Pak Rektor ya. Nanti coba kita ngomongin. Parkiran perjalanan sih yang tadi mungkin masih kurang termanage ya. Jadi bisa bayar cashless, bisa lihat parkiran juga gampang. Slot parkiran yang kosong juga gampang. Oke. Kalau tadi gue kan buka Instagramnya Parkiep ya. Terus kan kayak ada maskot gitu namanya Yoki kan. Apa? Yoki? Yoki. Oh, Yoki. Iya, benar. Boleh nggak diceritain ke semua viewers Yoki itu siapa sih dan apa sih maknanya si Yoki ini? Nah, jadi Yoki itu singkatan sebenarnya. Dari tim marketing kita yang super kreatif tuh mereka bikin singkatan. Jadi singkatannya itu dari ayo pakai Parki. Ayo pakai Parki, jadi Yoki.
Terus kenapa maskotnya juga kita pakai kucing? Soalnya kucing itu salah satu hewan yang yang paling cerdas. Terus dia juga punya skill komunikasi dan bisa survive dimanapun gitu. Even nggak usah dirawat pun jalan-jalan bisa hidup sendiri, bisa survive lah gitu. Hidup sendiri lah, nggak tahu gimana caranya. Bahkan mengeluarkan anak, maksudnya kayak terus berkembang ya. Saya suka logika Anda loh, Filia. Kejauhan. Iya. Di depan rumah gue banyak banget. Oh ya, itu kayak keresahan tersendiri lagi ya. Terus saya bilang kenapa kucing juga kita lihat kucing itu punya skill komunikasi ya. Jadi kita reflect lah kalau di party itu kita pengen punya skill komunikasi baik terhadap usernya gitu, dari usernya gitu sih. Oke Kak, gue mau nanya lagi, ada nggak inovasi tertentu yang udah Parky siapkan untuk tahun 2021? Ada, yang tadi kedepannya kita pengen banget kalau misalnya masuk keluar parkir, jadi nggak usah turunin kaki jendela buat yang mobil. Nah itu kita lagi siapin. Ya? Reservasi juga? Reservasi lagi disiapin juga tuh. Nah itu akan live hopefully in 1 to 2 months from now. Nanti di Gandaria City. Siap-siapin ya Nathan? Siap-siap, udah langsung udah gas. Iya, cari calonnya dulu. Udah boleh cari. Nah, kalau ngomongin balik lagi nih parkir nih, terlalu banyak ngomongin basa-basi ya nih dari tadi lo pilih. Nah, ngomongin parkir nih, kalau dari dunia perparkiran ini kan kita dari tadi ngomongin Indonesia. Nah, kalau untuk dari ada nggak referensi kayak goals kayak pengen parkirnya tuh sistemnya tuh seperti ini gitu, pengen sistemnya seperti ini, ada ngelihat kayak mungkin dari negara lain yang paling tertata. Kalau dari ngomongin negara, sebenarnya dunia parkir yang paling tertata tuh di mana sih Kak Wilson, tahu nggak ya? So far kayaknya kalau dari research kita ya kayaknya di China sih paling tertata ya, sama Singapura juga bagus. Singapura kan semua orang perlu pakai semacam e-money yang ditaruh di mobil atau di motor ya, jadi mereka bisa langsung keluar parkir. Udah ada tukang parkir ya di sana ya? Waduh. Iya kayaknya. Iya mungkin nggak ada ya, udah nggak ada yang pakai rompi lagi tuh bawa ini nih apa? Pentungan itu gue lupa yang warna-warna. Fluid gitu. Nah kalau itu ngomongin mengenai negaranya, tapi kalau misalnya ada sistem kayak referensi gitu nggak sih dari Kak Wilson sendiri sebagai CTO ngeliat kayak referensi ada kayak gitu nggak sih, kayak ngeliat referensi gitu? Kayak lihat ini ke negaranya sih, lebih ke kayak di negara Singapura kan nggak usah mereka kan benar-benar udah lumayan advance lah ya buat parkirannya, jadi perlu ada kasir lagi, terus at the same time bayarnya cashless, bisa keluar masuk parkiran dengan mudah. Kayaknya kita ngeliat Singapura sih ya, paling deket dari Jakarta. Di Singapura ya itu sebenarnya. Mungkin nanti kalau gue belum pernah ke Singapura sih, tapi nanti kalau misalnya gue ke Singapura coba kita mungkin baru berasa kali gue kayak gini tuh maksudnya. Mungkin nanti masa depan Indonesia mungkin nanti kalau mau dibilang tertata rapi ya nanti salah satu contoh paling dekatnya yaitu di Singapura kali gitu ya, bisa kasarnya gitu. Nah kalau ini ngomongin masa depan dari sekarang ini kan mungkin udah banyak yang memang melek gadget gitu lah, kalau misalnya orang-orang gitu ya, melek gadget, melek cashless, melek segala yang berhubungan dengan teknologi, dan akhirnya orang tuh udah nggak awam lagi dengan apa tuh sebutan startup gitu kan. Nah dari Kak Wilson sendiri ini ngelihatnya berhubungan dengan tech savvy ini. Kalau misalnya menurut kakak nih berapa lama sih biasanya orang proses bisa kira-kira edukasi yang dibutuhin untuk bisa ngajak masyarakat supaya lebih banyak lagi yang melek dengan dunia internet atau gadget, atau mungkin ya berhubungan dengan ya sistem-sistem yang basisnya kayak teknologi kayak Parky App ini gitu. Kalau menurut saya pribadi sih buat orang-orang sebenarnya lumayan cepet ya buat adapt ke teknologi ini. Kadang-kadang cuma perlu push-nya aja, apalagi di kala COVID kayak sekarang gitu kan. Mungkin kan dulu orang-orang yang biasa misalkan dibilang, wah kalau orang tua itu nggak bisa pakai aplikasi lah. Tapi sekarang buktinya kalau mereka
mau ngobrol sama teman juga pakai WhatsApp, pakai Zoom, itu udah ngerti. Iya. Gitu kan. Sebenarnya kebanyakan karena emang environment yang bantu ngedukung sih untuk mereka mencoba. Nah, rasa takut itu yang agak sedikit susah dihilangkan sebenarnya. Karena kan kata, waduh takut HP-nya error, HP-nya rusak. Seperti biasa kayak dalam beberapa minggu asal udah aware dan emang itu bisa membantu usernya sendiri, mereka pasti pakai. Oke, sebenarnya gue tuh dari tadi penasaran dikit nih kalau jangkauan si Parky App ini itu memang khusus kayak di restoran, hotel, mall, tapi kayak ada nggak sih mau merambat kayak apa ya, jalanan yang banyak tukang parkirnya atau kayak supermarket kecil, Alfamart, minimarket gitu tetap mau dipakein Parky App nggak? Itu great idea, kita bisa ekspor ke sana juga. Jadi ke depannya mungkin bisa parkiran di pasar pagi, kita Mangga 2 gitu, atau enggak di parkirannya tukang parkir, jadi bisa pakai aplikasinya, bisa buat cashless tadi ya. Oke. Nah, jadi buat mudah-mudahan untuk para CEO minimarket, supermarket yang menonton episode kali ini, mohon bantuannya ya. Ini udah jelas ya maksudnya gimana. Mudah-mudahan nanti nonton jadi pada paham gitu. Nah, dari Kak Wilson terakhir, kalau untuk dari Parky App, kan tadi udah disebutkan ke depannya mau ngapain aja, inovasinya udah jelas mau ngapain aja. Pokoknya produk-produk dari fitur-fiturnya juga tadi udah dijelaskan, semuanya udah clear banget. Gue juga udah nangkep. Nah, kalau untuk ngomongin dari Kak Wilson sendiri nih sebagai CTO, punya idealisme sendiri nggak sih pengen Parky App ini seperti apa gitu? Kalau tadi kan ngomongin kayak perwakilan perusahaan gitu. Tapi kalau dari Kak Wilson sendiri nih sebagai seorang CTO atau misalnya bisa sebutnya apa ya, programmer gitu ya, pengen bawa Parky App ini kemana sih gitu? Ada nggak kayak yang pengen dikembangin lagi gitu? Menurut gua Parky App sebenarnya kayak mungkin kayak kalau misalnya disebutlah idealis, kayak Parky App sebenarnya menurut gua ada yang harus gue pengen kembangin di sini gitu. Ada nggak Kak Wilson? Kalau dari saya pribadi yang benar-benar idealismenya ya tadi, makin banyak user kan akan makin terkenal, makin happy lah, bisa bantuin orang kan. Walaupun indirect ya, karena kan kayak tadi dengan cashless mungkin orang lebih less social interaction, jadi decrease juga risk buat kena COVID duluan. Karena kalau pakai cash kan nggak tahu duitnya dari mana. Terus apalagi ya? Pengen bikin di Parky ini juga kan kita bikin company yang bisa terkenal, bahkan bisa compete sama resources yang di luar negeri lah, istilahnya sumber daya manusia di Indonesia pun juga anak-anaknya pintar-pintar, bisa bikin mengembangkan teknologi yang bagus gitu. Oke, jadi mungkin kalau mau dibilang ya bisa, kalau mudah-mudahan makin banyak orang yang makin melek aja sih dengan surrounding sama awareness terhadap ya kebutuhan parkir. Sebenarnya itu salah satu yang bisa diminimalisir lah kalau misalkan masalah-masalah tertentu gitu ya, pakai salah satunya ya jawabannya adalah Parky App ini. Karena gue sebenarnya yang untuk di Indonesia sendiri memang penting banget sih, benar setuju banget, kayak apalagi yang di minimarket tuh padahal parkirnya padahal bentar banget gitu ya, itu akhirnya kena aja juga, padahal kayak tadi misalnya padahal cuma lewat semenit aja, mungkin 1 jaman masuknya udah di 2 jam, padahal hal-hal kayak gitu mungkin yang sebenarnya udah jelas semua aja di Parky App gitu. Jadi pokoknya gue sama Lovelia ya mudah-mudahan dari Parky App sendiri ya kita berharap supaya bisa berkembang dan mudah-mudahan panjang umurnya lah gitu, akhirnya goals-goalsnya, ekspansinya semuanya bisa merambah ke seluruh Indonesia, yang jauh-jauh dari Sabang sampai Merauke gitu. Ya, untuk ngobrol-ngobrol hari ini Smart Viewers sudah sampai di penghujung acara kita. Kak Wilson, terima kasih udah ngobrol-ngobrol sama kita untuk perwakilan dari Parky App. Mudah-mudahan sukses terus, sehat selalu pokoknya ya. Pokoknya di sini kita pastinya abis ini gue dan Lovelia akan langsung download ya. Ini satu kantor semuanya download. Oh, udah download. Mudah-mudahan ini gue nggak tahu ya, tapi mudah-mudahan ya Binus ya, mudah-mudahan ya Bapak ya, mohon bantuannya kerjasama gitu. Binus agak apa nih? Ya.
Mohon maaf, gue bingung nih, lu mau bantuin lo ngomong agak-agak, gue juga bingung agak apa ya. Oke, thank you banget Kak Wilson. Nanti mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya bisa kerjasama antara Binus juga dengan Parky App, atau mungkin ada event-event apa. Mudah-mudahan lancar semuanya. Gitu. Oke, Smart Viewers, hari ini kita sudah sampai itu aja di penghujung acara ini. Udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol juga. Pokoknya Smart Viewers, minggu depan kita akan balik lagi. Pokoknya penasaran, jangan kemana-mana. Pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.